mulai dari mana, siapa terlibat. Mari kita duduk bersama untuk bisa tidak hanya bicara energi, tetapi ini multiplier efeknya, ya lingkungannya, ya masyarakatnya, kelembaganya kan menjadi banyak orang bisa terlibat. Tatanannya kan menjadi lebih bagus lah. Perekonomian juga ikut. Iya. Tapi kalau hitung-hitungan di atas kertas, dampak dari itu, dari biogasnya bisa 10 triliun, kalau dari pupuknya kontribusinya bisa 21 triliun. Ini sudah lebih tinggi dari subsidi pupuk nasional, hanya 17 triliun. Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Pemirsa, berbicara tentang solusi alternatif energi terbarukan, ternyata itu bisa dihasilkan dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele seperti itu, seperti sampah, kemudian ada juga yang dari hasil ternak seperti itu ya, dari teletong ini ternyata bisa menghasilkan biogas yang manfaatnya luar biasa pemirsa. Dari sampah pun juga manfaatnya sangat luar biasa. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi terakhir, tapi kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak, dua line telepon 451666, dan untuk Anda yang berada di luar Jogja pemirsa silakan di 0274 451 777. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Pak Yanto Giwangan. Pak Yanto di Giwangan. Wah, ini deket yang pabriknya Bu Siti nih, monggo Pak Yanto yang ingin disampaikan. Ya. Kemudian yang kedua Ibu Siti, kemudian Pak siapa yang satunya? Pak Bambang. Pak Bambang. Kalau kemudian tadi dari Ibu energinya udah didapat, kemudian sisa atau limbah dari biogasnya itu bisa dijadikan pupuk. Kemudian pemeran pemerintah membeli pupuk itu, kemudian diberikan lagi kepada petani. Ini akan sangat luar biasa. Hanya untuk itu juga dengan adanya perguruan tinggi saya meminta juga pemerintah juga memberikan support agar ini semua akan teratasi. Karena begini Mbak, karena soal sampah itu kalau Bapak dan Ibu mengingat lagu Dayowi Teko Gelarno Kloso Kloso Beda Tambal Jada, itu akan seperti itu. Tapi kalau kita turun bersama-sama, mari kemudian kita bikin TPST di pasar-pasar Ibu, ingat di pasar-pasar, sisanya itu bisa dibikin pupuk. Sekali lagi dari teknik sipil, kemudian pertaniannya juga turun, kemudian pemerintah membeli, wah akan sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Giwangan ya, luar biasa nih masukan-masukannya untuk kita, sangat memikirkan juga ini ya. Pak Yanto juga menanyakan ini bagaimana simbiosis mutualisme ya Pak antara petani, peternak, pemerintah ini bisa bekerja sama dengan baik. Pak Yanto ya tadi. Iya, dari Giwangan. Saya kira memang bagus sekali Pak kalau itu bisa dibangun. Tapi yang jelas kembali tadi bahwa kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat dan kepada komunikasi kepada pemerintah atau pihak-pihak swasta yang memungkinkan kerjasama. Karena kalau ini tidak terbangun, kita punya barang, produk, komoditas sebagus apapun itu menjadi teronggok karena dianggap tidak bermanfaat atau tidak valuable. Tetapi kalau ini terkomunikasikan dengan baik, terdidik dengan baik, kemudian akan bisa termanfaatkan juga dengan baik. Nah, saya juga selalu dengan Jogja TV ya, dengan forum-forum seperti ini, Teras Jogja atau Dialog Hari, benar-benar ini tersampaikan kepada publik bahwa kita sebenarnya punya di sekitar kita itu barang bagus. Tinggal bagaimana ngelolanya dan kapan memulainya, dari mana kita memulai, siapa yang akan terlibat, kan kira-kira begitu. Kalau kita sebenarnya juga punya kerjasama dengan perusahaan multinasional bahkan, tapi jauh dari sini. Kita ada di Tuban, kita memanfaatkan lahan 10 hektar untuk membangun integrated farming. Salah satunya ada pemanfaat itu secara terintegrasi, dan pupuknya ini sudah rutin diambil oleh salah satu BUMN di nasional dari pertanian, penghasil pupuk. Karena kalau dari biogas itu kan dihasilkan nanti ada pupuk cair, ada pupuk padat. Dan pupuk cairnya itu juga bagus karena kan sudah melalui proses fermentasi, berarti kan sudah sangat bagus. Kualitasnya sendiri tidak perlu diragukan tidak lagi. perlu melakukan proses fermentasi lagi karena sudah terfermentasi di dalam biodigester. Sementara gasnya sudah diambil jadi energi untuk katakanlah kompor atau listrik, pupuknya tinggal ngambil, tinggal memanfaatkannya. Tinggal tadi kan bagaimana kalau ini mau dioptimalkan nilai ekonominya, siapa yang akan melakukan pembelian ataupun transaksinya dengan siapa, kerjasanya bagaimana. Ini kan perlu dibangun. Tadi yang saya sampaikan, mulai dari mana, siapa terlibat. Mari kita duduk bersama untuk bisa tidak hanya bicara energi, tetapi ini multiplier efeknya, ya lingkungannya, ya masyarakatnya, kelembaganya kan menjadi banyak orang bisa terlibat. Tatanannya kan menjadi lebih bagus lah. Perekonomian juga ikut
akan Iya. kontribusinya Iya. juga luar biasa nanti ya. Iya, kita mulai dari energi, tetapi lingkungan juga dapat, masyarakat juga lebih tertata, pemerintah juga punya capaian output yang lain. Ini kan menjadi banyak hal. Kita di sini juga semuanya punya mimpi ya terkait dengan energi terbarukan seperti itu, Pak Bambang dan tim, Bu Siti dan tim, mungkin ada mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan seperti itu, mungkin kerjasama dengan pihak mana saja yang diinginkan seperti itu agar mimpi-mimpi dari Yaperindo dan juga Fakultas Teknik Kimia UGM ini bisa terwujud, mulai dari Pak Bambang terlebih dahulu. Ya, kalau bagi saya memang saya mengamati biogas ini masih menjadi dalam tanda kutip barang mahal. Karena untuk investasi membangun biodigesternya itu tidak sedikit investasinya. Tetapi kalau kita melihat kemanfaatannya, kemudian dampak sosialnya, dampak lingkungannya, nilai ekonomi yang segitu itu menjadi kecil. Apalagi kalau kita bicara the future atau masa depan. Masa depan. Nah, oleh karena itu perlu ada edukasi yang ini mulai dilakukan untuk anak-anak kita. Kalau perlu sejak SD itu sudah dikenalkan apa itu biogas, kenapa biogas, lingkungan, dampaknya, lembaganya dan seterusnya. Kalau tentang sampah juga saya kira begitu juga, perlu diedukasi sejak kecil. Jangan gede baru diedukasi, sejak kecil kalau perlu sudah dikenalkan. Anak-anak TK diajak nonton biogas, anak-anak TK diajak nonton bioreaktornya Bu Siti. Biar kenal dulu, nggak apa-apa lah mereka sekarang nonton. Nanti suatu saat ketika sudah gede dia akan teringat, oh dulu saya pernah lihat ini bioreaktor ini. Siapa tahu kemudian termuncul dalam itu menjadi inspirasi, saya juga mau buat itu. Ada mimpi nggak Pak? Mungkin biogas ini disubsidi sehingga masyarakat bisa menikmati harganya dengan murah seperti itu? Oh iya pasti kalau itu. Biar tiap-tiap rumah tangga itu setidaknya kalau 2 rumah tangga jadi punya 1 biogas itu sudah akan bisa menjadi membentuk rumah tangga mandiri energi. Saya pernah menghitung kontribusinya itu bisa nyampe cukup tinggi. Kira-kira bisa sampai 10 triliun. Wow. Ya, kalau misalnya satu nasional itu. Ternyata luar biasa ya. Dan efek dari itu pupuknya itu bisa nilainya 21 triliun. Wow. Saya hitung-hitung, ya kalkulasi kan, hitung-hitung kalau realnya kan bisa lebih bisa kurang. Tapi kalau hitung-hitungan di atas kertas, dampak dari itu dari biogasnya bisa 10 triliun, kalau dari pupuknya kontribusinya bisa 21 triliun. Ini sudah lebih tinggi dari subsidi pupuk nasional hanya 17 triliun. Secara perspektif ekonomi juga ternyata menguntungkan juga untuk Indonesia nih ya. Iya, kalau menurut saya begitu. Perlu dipikirkan lagi nih ya. Semoga pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini mendengarkan suara hati Pak Bambang dan juga pemirsa semuanya. Kita juga pengen ini dari mindset kita nih pemirsa. Kita harus mengubah mindset kita dari individu per individu, itu kan sangat susah ya, seperti pengalaman Bu Siti dan juga Pak Bambang. Nah, bagaimana ini mungkin Pak Bambang bisa mengedukasi kita semua di sini untuk mindset kita ini untuk lingkungan. Jadi memang apa yang perlu kita lakukan dari individu per individu, kontribusi untuk menghemat energi, kemudian menggunakan energi terbarukan dan berkontribusi juga untuk mungkin membuat energi terbarukan tersebut. Kalau yang pengalaman yang kita lakukan, kebetulan kita berinteraksinya banyak dengan petani. Petani itu berpikirnya sangat sederhana, dia butuh satu bukti. Ya. Jadi kalau kita ngobrol banyak penyuluhan apa gitu tuh banyak yang lewat. Tapi kalau kita ajak mereka, mari kita mulainya dari mana, kita membuat terus kemudian satu persatu kita masukkan materi itu. Nah kalau ini begini, kalau ini begini, jadi begini. Jadi mereka satu persatu menjadi memahami. Oh begitu mereka membangun biogas. Ternyata dalam 1 hari saya bisa menggunakan tanpa sedikit pun LPG misalnya. Sehingga dalam 1 bulan mereka yang biasanya katakanlah dapat habis 1 tabung, ini sama sekali nggak keluar 1 tabung. Cuma kalau sekarang katakanlah misalnya 1 tabung itu harganya sudah sekarang berapa ratus ribu. Berarti kan itu setidaknya kan bisa menghemat di situ. Baru mereka tahu, oh iya ya. Petani-petani sepertinya butuh pendampingan seperti Pak Bambang nih ya. Kita karena banyak yang nggak tahu nih Pak, bahwasanya ternyata ini bisa untuk menghemat untuk produksi kita sehari-hari juga ya, butuh pendampingan. Nah kalau pengen butuh pendampingan nanti bisa menghubungi Yaperindo bisa ya Pak ya. Oke. Ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi, mungkin saya langsung minta closing statementnya terkait dengan energi terbarukan ini. Harapan-harapannya mungkin kami mulai dari Ibu Siti, monggo Bu. Baik, terima kasih. Saya kira
kuncinya adalah keberlanjutan ya. Jadi bagaimana agar apapun yang kita inisiasi itu bisa bermanfaat dan kemudian terjaga keberlanjutannya. Sehingga siapapun pelakunya itu harus memikirkan masalah keberlanjutan. Oke, Saya kalau kira itu. dari Pak Bambang closing Ya, statement-nya. energi alternatif ini kedepannya menjadi sesuatu yang tidak untuk kita lakukan. Oleh karena itu kita perlu mencari sebanyak-banyak mungkin apa sih energi alternatif yang bisa kita gunakan. Karena dari energi alternatif ternyata kita bisa tidak hanya menyelamatkan ekonomi dalam konteks penghematan energi, tetapi juga kita bisa melakukan konservasi atau penyelamatan lingkungan dan juga masyarakat. Mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita, dan disitulah kita akan berpikir untuk masa depan anak cucu kita, tidak hanya untuk kita saat ini. Kita tidak boleh egois memikirkan masa depan kita sendiri ya, harus memikirkan masa depan anak cucu kita. Iya, betul. Terima kasih Pak Bambang dan juga Bu Siti sudah hadir di Teras Tiga dan sudah memberikan informasi yang sangat menarik untuk Sama-sama, Ibu. kita semua di sini. Dan pemirsa, kita harus bersama-sama ya untuk menghemat energi dan juga bersama-sama berkontribusi untuk memakai energi terbarukan dan juga berkontribusi untuk membuat energi terbarukan. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama 1 jam dan jangan kemana-mana. Teras Tiga sesi kedua akan kembali lagi bersama rekan saya Hendra Pleret. Setelah pariwara berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja.